Berdiri, duduk, berbaring, tidak ada. Tidak bisa lupa. Kalau kita selalu ingat kepada dia, apa yang mau kita lakukan? Bohong, gak bisa. Nyakitin orang, gak bisa. Benci, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Baru di situ saya merasakan, oh ini yang dikatakan Quran, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Saya bingung sekarang banyak orang yang sholat tetapi masih menyakiti orang, gak akur dengan tetangga, tidak bisa memaafkan, masih konflik dengan pasangan. Bingung saya. Karena apa? Kalau kita bisa mengingatnya duduk, berdiri, berbaring, kita ingat terus sama dia. Bahkan sholat bukan 5 waktu lagi, sholat itu terus menerus. Saya bingung. Di tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap lembaga suci, malah di situ terjadi penodaan. Padahal sudah belasan tahun loh bersama saya di kantor itu. Itu saking gak sadarnya duduk itu. Jangan-jangan kalian juga begitu. Betul nggak? Udah naik mobil bertahun-tahun ditanya warna mobilmu apa? Nggak ingat warna mobilnya. Nah ini masalahnya. Jadi kitab suci itu ternyata mengajarkan cara berpikir yang logis. Jadi bukan sekedar sastra, tapi urutan berpikirnya itu, aduh, kitab suci keren. Saya kalau lihat cara berpikirnya kitab suci itu, kadang-kadang saya cuma hangat-hangat air mata aja. Keren Allah itu. Makanya saya tidak heran kalau orang-orang bijak tuh mengatakan alam semesta ini adalah logos. Kenapa? Saking ilmiahnya. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang maha perencana. Sampai Allah mengatakan huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Tuhan Al-Musawwir, arsitek agung yang menciptakan semesta ini dengan penuh rencana. Makanya ada kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Ih, keren. Oke, udah siap masuk? Oke. Aduh, jelaskan judul aja lama banget. Coba baca ayat ini, Bapak Ibu. Masuk akal enggak? Ini Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Jujur ya, ayat ini pertama kali jatuh pada siapa? Pada siapa? Pada Nabi Muhammad jelas. Oke? Nah, saat ayat ini jatuh pada Nabi Muhammad, Quran sudah ada belum? Belum ada. Tetapi Allah bilang, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sedangkan saat ayat ini turun, kan Qurannya juga belum ada. Mikir? Mikir. Berarti timbul pertanyaan dalam diri, berarti kitabnya apa? Kan gitu. Pernah nggak gitu baca? Enggak gitu. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa isinya? Lebang. Tapi kalau pakai mikir, coba pakai mikir. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Kalau saya berhenti di situ. Zaman Nabi Muhammad kan Quran belum ada. Kita sekarang langsung bilang yang namanya kitab itu Quran. Betul nggak? Berarti ada nih barangnya, ada nih kitabnya. Apa sih kitab itu? Karena ada pertanyaan, maka timbul jawaban. Ternyata kitab itu sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Sampai pada titik tertentu saya menemukan jawabannya, ternyata kitab yang sebetulnya
tiada lain adalah Dia sendiri. Dan untuk sampai pada tingkatan itu perlu penelusuran yang dalam. Perlu bertemu banyak guru, bertemu banyak kitab, bertemu banyak buku, banyak perjalanan, sekaligus banyak pengorbanan hanya untuk menjawab itu saja. Kalau mikir. Makanya saya kasih tahu ya. Ih, keren banget. Nah, kalau kamu sudah selesai baca kitab, berikutnya apa? Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Jadi ternyata Quran mengatakan sebelum kamu mendirikan sholat, kamu harus baca kitab dulu. Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah enggak di sini? Enggak. Saya tanya, ada masalah enggak Bapak Ibu? Ada, apa masalahnya? Ngerti enggak? Kenapa untuk mendirikan sholat, kata Quran harus baca kitab dulu? Masalah bukan? Masalah atau tidak? Gak ada masalah. Makanya kecepatan kalian tuh baca surat. Oke, kalau gitu saya jelaskan. Aduh, gimana ya? Saya mulainya harus dari mana nih? Ini ilmu mau keluar banyak banget gitu ya. Tapi wadahnya ini belum siap nih, ya, belum siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya lebarkan dulu ya wadahnya, saya lebarkan. Harus sabar. Sabar. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya maklum, ya maklum. Makanya katanya otak orang Indonesia itu kalau dipamerkan kayaknya paling cepat lakunya. Belum rusak. Kalau otak orang Jepang katanya udah rusak, gak ada yang beli. Murah. Saking dipakai mikir tiap hari. Oke, perhatikan saya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Atslu ma uhiya ila kitab, uhiya ila kaminal kitab, wa aqimis sholat. Baru dirikan sholat. Saya baca ayat ini langsung tertegun. Oh, untuk mendirikan sholat itu saya harus baca kitab dulu. Pertama, saya berpikir yang namanya baca itu pasti menggunakan penglihatan, betul nggak? Betul nggak? Yang namanya kitab ini harus saya telusuri karena saat itu kan Quran belum ada, betul nggak? Jadi kitab yang dibaca Nabi Muhammad itu apa sebetulnya? Kalau saya berpikir isinya Quran itu cerita tentang Tuhan, berarti kitab itu sebenarnya yang dibalik Quran itu dong, betul nggak? Gitu. Oh, berarti saya harus ketemu dulu sama kitab itu. Kenapa? Saya tanya lagi, sholat itu apa? Saya telusuri ayat lain. Di ayat lain dikatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah, kamu dikatakan telah mendirikan sholat jika selama kamu sholat mengingat aku. Jadi sholat mengingat siapa? Mengingat aku, kata Allah. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini ada titik temu nih. Sholat itu mengingat Allah. Sedangkan di sini saya harus membaca kitab dulu. Berarti jangan-jangan kitab yang dimaksud adalah Allah. Gitu nggak cara belajarnya Bapak Ibu? Enggak. Bingung kalian cara belajarnya gimana ya? Belajar matematika enggak lulus, belajar ilmu pengetahuan enggak, betul enggak? Belajar kitab suci enggak beres gitu, tapi nyalahin orang top. Top lah kalau lulus nyalahin orang, betul enggak? Apalagi memusuhi orang yang berbeda, top, dari kecil diajarin. Nah, bagaimana kita mau maju kayak gini? Jadi sholat mengingat siapa? Mengingat Allah. Ingat dulu, ketemu dulu. Ketemu. Lihat fakta. Coba lihat Nabi Muhammad. Sholat dulu, Isra Mi'raj dulu. Betul nggak? Berarti ketemu dulu, baru bisa ingat. Makanya sepanjang sholat
Gak ingat yang lain kecuali ingat kepada dia. Baru dikatakan fa'budni, dikatakan telah menyembah aku kalau sepanjang sholat kau mengingat aku. Sekarang timbul lagi pertanyaan, loh sholat saya selama ini ingat apa? Ingat piring berantakan? Itulah Tuhan. Ingat cicilan? Itulah Tuhan. Tapi habis sholat mulai mikir, kasihan tuh ibu itu gak pernah sholat. Mulai itu. Bukan mikirin sholatmu hasilnya apa. Lucu ya. Lucu nggak kalian itu? Lucu. Sudah bisa melihat kelucuannya? Sudah, bagus. Kalau sudah bisa melihat saya ini lucu, bagus itu ya. Oke, lanjut. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Ini ada kata-kata bagus di ayat ini. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu. Coba lihat telunjuk saya. Sholat itu, sholat yang mana? Kan ada itunya. Kalau itu kan harus ada barangnya. Sesungguhnya sholat itu yang mana coba? Sholat yang diawali dengan membaca kitab. Sholat yang diawali dengan mengenal Tuhan. Sholat yang ingat kepada Allah. Sholat itu. Makanya ada kata itu. Gitu nggak cara membaca Al-Quran Bapak Ibu? Boro-boro ya. Sombong aja karena sudah beres saya. Sudah ahli surga. Padahal jelas sesungguhnya sholat itu. Kalau saya ada kata sholat itu, mikir lagi sholat yang mana nih? Kalau saya mikir, makanya 4 jam satu ayat. Sholat yang mana nih? Setelah mikir pun belum tentu ada solusinya, apalagi gak mikir. Betul gak? Makanya saya belasan tahun Bapak Ibu, saya pergi ke sana. Katanya di Anu ada guru yang hebat, datang sana. Guru, saya ingin sholat mengingat Allah. Gimana caranya? Baca surat 15. Malah disuruh baca lagi. Surat 15 itu yang mana guru? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qaiman bil qis zalikumullahu fa anna tu'fakuna walau anna qur'ana suirat bihil. Kumaha caranya guru? Apalkeun heula. Aduh, jadi mengingat ayat, bukan mengingat Allah. Udah, karena saya waktu itu masih bodoh, saya baca 40 hari gak boleh berhenti. Mulainya habis Isya dan harus baru berhenti setelah terdengar azan pertama subuh. Jadi kalau di Garut dulu subuh tuh ada azan tuh 2 kali, ada azan pertama. Jadi baca itu surat 15 nggak boleh berhenti sampai kedengaran azan pertama. Ngabeti 40 hari. Minum cuman air putih sama sepotong singkong 40 hari. Udah, saking ingin menemukan kebenaran, saya percaya, saya jalanin. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya jadi sakti. Ujiannya apa? Digolok saya. Begitu digolok gak mempan. Lah, saya jadi cari ilmu begini. Padahal saya inginnya bagaimana sholat mengingat Allah. Karena saya percaya sama Quran. Kalau sholatnya sudah mengingat Allah, kata Quran, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau saya sudah tidak melakukan keji dan munkar, ngapain saya belajar ilmu? Gak mempan digolok. Yang mau ngegolok pun gak akan ada. Wah, ini ilmu preman, saya bilang. Sudah puasa 40 hari, gak tidur, ngabeti, nempi kakak begang. Begitu begang, bahasa Garut lagi ya. Begitu pulang ke kampung ditanya se ibu saya, hari mana teh tara dahar? Ibu saya, saum. Hayang naon atau puasa? 40 dinten. Hayang ingat emot ka Allah.
Padahal saya ingin mengajarkan orang tua saya juga, orang tua juga belum bisa ingat Allah sholatnya, padahal dari kecil. Itu cita-cita besar saya, makanya terkabul sama Allah. Ibu saya, bapak saya di penghujung usianya bisa melaksanakan sholat yang seperti itu setelah saya ketemu kuncinya. Itulah kebahagiaan saya. Makanya kenapa saya wakafkan diri saya untuk membagikan kebenaran ini, karena ibu saya dan ayah saya berbicara, bagikanlah sama orang-orang yang butuh. Saya hanya membagikan ini sekali lagi pada orang yang butuh. Yang nggak butuh ya sudah. Yang merasa puas, merasa hebat di jalannya, yang tidak mau mendengar, sudah. Kenapa? Hidayah itu mulai dari telinga. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Siapa ulul albab? Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu orang yang bisa ingat Allah berdiri, duduk, berbaring. Bahkan saya dari sejak duduk di sini tidak bisa melupakan dia. Gak bisa. Gak bisa. Berdiri, duduk, berbaring tidak ada, tidak bisa lupa. Kalau kita selalu ingat kepada dia, apa yang mau kita lakukan? Bohong, gak bisa. Nyakitin orang, gak bisa. Benci, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Baru di situ saya merasakan, oh ini yang dikatakan Quran, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Saya bingung sekarang banyak orang yang sholat tetapi masih menyakiti orang, gak akur dengan tetangga, tidak bisa memaafkan, masih konflik dengan pasangan. Bingung saya. Apa yang kalian cari? Boro-boro kebahagiaan di akhirat, di dunia aja sudah tidak ada bahagianya, konflik setiap hari. Karena sholat tidak bisa mencegah keji dan munkar. Lalu kata Allah, wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar kecuali mengingat aku. Karena apa? Kalau kita bisa mengingatnya duduk, berdiri, berbaring, kita ingat terus sama dia. Bahkan sholat bukan 5 waktu lagi, sholat itu terus menerus. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada itu, tidak ada rasa sedih. Seburuk apapun masa lalu, dia adalah arsitek yang menciptakan kehidupan kita hari ini. Tidak ada hari ini kalau tidak ada masa lalu. Seburuk apapun masa lalu, gak ada yang buruk. Semua adalah jalan hidup kita yang harus kita lalui. Itu takdir kita. Kalau kita bisa mencintai takdir kita, beres urusannya. Saya bingung di tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap lembaga suci, malah di situ terjadi penodaan. Bapak Ibu, coba lihat sekarang pesan ayat ini, masuk akal nggak? Apa dulu coba? Bacalah kitab dulu, dirikanlah sholat. Sukses kan mendirikan sholatnya? Kenapa? Sudah mengenal kitab. Jadi sholatnya tidak mengingat yang lain. Karena sholatnya sudah sukses. Dampaknya apa? Sholatnya jadi bisa mencegah keji dan munkar.